Dari situ banyak serangan-serangan. Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rangsang, ono tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gue Ail. Nah, ini juga partner gue di sini. Ada Gary. Nah, kembali lagi di channel Mas Rangsang. Ini teman gue nih sebenarnya. Siapa ya kenalin? Gak ada yang tahu. Oke. Oke. Halo teman-teman. Kenalin. Saya Aru. Aru ada singkatannya. Apa tuh? Ada rindu untukmu. Saya Aru, anak Kali Abang. Dekat dari sini. Dari mana tuh ngomong-ngomong kali apa? Kali Abang Nangka. Nah, lagi di mana tuh posisinya, di Sumatera apa di mana? Jawa Barat, Bang. Bekasi lah. Itu dong yang jelas. Utara. Ya enggak? Gitu. Ya, gue kenal Aru ini sebenarnya yang menarik itu dari setiap konten-kontennya di Instagram nih. Bayar lu ya. Gue nyebut tuh. Instagramnya @arulgt. Itu RWLGT. Nah, yang menarik itu gue dari postingan-postingannya, dari konten-kontennya itu kayak dia ini berteman dari lintas keyakinan atau agama gitu-gitu. Nah, gue pikir apa ya, nggak enak aja gitu kalau ada perbedaan di antara petongkrongan kita gitu. Ya, gue pengen tahu nih, motivasi lu apa sih sebenarnya gitu. Lu kayak mau merangsang teman-teman untuk biar tidak tersinggung bagaimana gitu-gitu dalam tongkrongan lu yang beda agama gitu. Motivasi pertama. Oke. Kalau tadi menurut lu menarik, kalau menurut gua nggak menarik, Ses. Oh gitu. Lebih mendorong ya. Jadi yang mendorong gua berarti kan guanya yang menarik. Oh iya. Ya kalau gua mendorong. Enggak, gua tertarik sama konten. Oke. Jadi motivasi yang pertama itu gua kan berangkat dari ormas keagamaan. Jadi gua double majority. Udah agama gua Islam, kemudian gua ada di lingkaran ormas keagamaan terbesar di Indonesia. Terbesar bukan tertua. Apa tuh? Boleh disebutin? NU, Nahdlatul Ulama. Itu yang punya produk. Boleh nggak di sini? Enggak apa-apa. No green tea. No green tea. Jadi lanjut. Jadi kalau di NU itu ya ada istilah tri-ukhuwah. Pertama, ukhuwah Islamiyah, artinya persaudaraan. Ukhuwah itu persaudaraan, ya, Menjalin persaudaraan. Iya. Jadi persaudaraan Islam umat Islam. Yang kedua ada ukhuwah watoniyah. Apa tuh? Persaudaraan sesama anak bangsa. Yang ketiga ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Jadi tiga hal ini yang mendasari gue supaya bisa deket sama semua orang. Dan selain itu yang mendorong gue juga karena di kitab suci yang gue yakini, Al-Quran. Gak tau nih lu pada yakin gak nih? Insya Allah. Yakin ya? Kebetulan agama saya juga itu. Iya dong. Dirimu punya agama? Alhamdulillah. Aduh. Yang punya agama Udah tuh nggak usah Allah. bahas saya, lanjut. Takut. Jadi di Al-Quran itu sebenarnya itu nggak pernah ada panggilan Allah khusus untuk muslim. Ya ayyuhal muslimun, itu nggak ada. Adanya langsung ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nggak pernah secara spesifik dipanggil orang Islam sama Allah, tapi manusia atau orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman inilah yang nantinya bisa menjalin persaudaraan kemanusiaan. Contoh, ada satu ayat yang jadi dalil sebenarnya ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Coba artiin. Itu kayak yang di undangan, Bang. Bukan, di undangan Arum ayat 21. Wa min ayatihi. Ya. Itu Arum ayat 21. Ini Al-Hujurat. Apa tuh? Jadi kata Allah, wahai manusia, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum, wahai manusia sesungguhnya kami. Allah di sini nyebutnya kami, bukan aku. Ini tanda bahwa Allah itu enggak egois. Manggilnya kami. Karena biasanya kalau kita pidato kan kita yang kami hormati. Nah, itu bentuk penghormatan Allah kepada manusia tuh. Ya ayyuhan nasu inna, makanya inna bukan ini. Kalau ini lawannya itu. Sama ono. Iya, ada lagi tuh. Iya, Ini itu ono. Iya.
Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, khalaqnakum kalian orang banyak dari jenis laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian waja'alnakum syu'uba wa qabaila. Dan setelah diciptakan tuh dijadikan sama Allah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arufu, saling kenal mengenal. Ini kalau yang gua pahami ya, ini kayak suatu habluminanas. Iya. Apa termasuk gitu bukan? Iya, hablum minanas. Jadi Horizontalnya. horizontal. Jadi ada yang ulama itu ada yang berpendapat bahwa Gusmus Kiai Haji Mustafa Bisri itu punya istilah soleh ritual dan soleh sosial. Jadi percuma kita soleh ritual, tapi kita nggak soleh secara ritual. Soleh itu artinya baik. Jadi kalau ada tukang mie ayam namanya soleh, berarti dia baik. Karena melayani kita dong. Ada yang namanya Khoir. Iya, ada namanya Hasan. Iya, benar. Nah itu ritualnya gimana tuh implementasinya? Ritual ya dukun santet. Lah kan tadi kan soal ritual. Oh iya. Gimana sih? Ya soleh ritual itu artinya baik secara ritual itu ya berarti kita menjalankan Ini penerapan ke ibadah. Jadi Itu bukan spiritual yang iya. kirain nyembah batu gitu. Apa Dewi Kuang In? Kuang In. Kuang. Iya. Kuan In. Kuan. Ya. Kuan. Iya. Kuang. Jangan salah. Iya. Saya. Apa tadi? Oh iya, soal Ritual. Jadi Spiritual. iya spiritual itu. Tadi kan ada dua, soleh ritual dan soleh sosial. Soleh ritual itu ya berarti kita rajin puasa, rajin sholat, rajin zakat. Iya doang. Ya terus Iya. enggak, gue kasih tahu dulu nih ke Iya, teman-teman. iya. Gary ini suka kepleset Apa tuh? lidahnya. Jadi kalau ngomong itu apa gitu. Maksudnya apa, dia ngomongnya apa. Jadi dimalumin aja. Iya. Oke, lanjut. Jadi percuma ya kita sering berdoa nih ya kan. Kita sering berdoa, kita sering sholat, tapi ternyata ada tetangga yang kelaparan kita nggak tahu. Nah kalau kita tahu tetangga kelaparan, terus kita minimal bantu ngasih makanan, nah itu kan soleh sosial. Jadi artinya soleh sosial itu implementasi dari atau hablum minanas itu implementasi dari hablum minallah. Sebaliknya kalau cuma soleh sosial itu kering jadinya, karena nggak ada spirit dari dalam. Spirit tahu ya, spirit minuman. Spray. Iya, daripada boker di celana. Iya. Spirit. Iya. Narasumber digoblokin. Iya oke, Iya, jadi itu yang melandasi gua. Jadi nggak cuma soleh ritual, tapi soleh sosial. Dan ada lagi, Allah itu pernah bilang gini, kalau kamu mau beriman, berimanlah, kalau kamu mau kafir, kafirlah. Artinya secara spiritual, secara keagamaan juga nggak ada paksaan sebenarnya untuk orang lain tuh percaya sama kita. Yang penting ada jalinan silaturahmi. Gitu. Ada gue juga. Ini gue denger aja gitu ya. Menurut agama kita gitu, bahwa orang yang terdekat adalah bukan lagi saudara ketika kita menjalani hubungan sosial, tapi tetangga gitu. Iya. Artinya ya bersosial itu penting gitu. Nah, dari pergaulan lu ini yang lintas agama gitu, ada sisi dakwahnya nggak sih lu dari pribadi lu gitu ke teman-teman lu? Gue dakwahnya bukan dakwah berarti mengajak yang Ya. non muslim untuk jadi ke gue, enggak ya. Enggak, takutnya nanti ada istilah islamisasi ya. Gitu kan. Iya. Tapi gue dakwahnya supaya orang-orang nih yang ngelihat pergaulan gue itu juga mau ngikut gitu atau mau melakukan hal yang sama gitu. Karena biar ya Indonesia ini kan kebentuk karena beragam kan. Karena beragam. Jadi bukan cuma Islam doang gitu. Contohnya misalnya ketika Piagam Jakarta waktu itu hadir, sebelum Pancasila, Piagam Jakarta itu kan sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ada panjangan lagi ya, ketuhanan yang syariat. Iya. Berdasarkan landasan syariat. Dengan menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Juga dia. Tadi baca sih. Oh iya, Dia belajar PPKM juga dia. PPKN. Alright. Ikut nih. Narasumber. Yes. No.
Gua nuhun mah terima kasih. Makasih dong. Dia kan sebagai narasumber ya. Hampura. Apa tuh? Hampura bukan makanan. Hamburger dong. Jauh anjing. Salah gue maksudnya. Lanjut. Apa tadi siapa? Iya ada sisi dakwah. Iya, Oh iya, Nah, dakwah. gitu. Ya artinya gue biar orang tuh mau melakukan hal yang sama gitu. Udahlah kita nggak usah bersih tegang ke yang beda gitu. Karena memang kita diciptakan emang beda gitu. Iya. Allah pun sebenarnya bisa aja menciptakan kita itu sebagai satu umat aja bisa. Karena kan Allah Maha Kuasa. Karena Allah Maha Kuasa, jadi dia sebenarnya bisa untuk menciptakan semua umat manusia ini satu jenis. Walau syaa rabbaka laja'alan nasa ummatan wahidah. Sesungguhnya kalau kata Allah ya, sesungguhnya kalau aku mampu atau kalau aku mau, bisa aja semua jadi ummatan wahidah, jadi umat yang satu. Tapi enggak. Kata Allah di lanjutan ayat itu Al-Maidah ayat 48 atau di Al-Baqarah ayat 148 itu ada lanjutannya yaitu fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba kebaikan. biasanya Jadi tuh, tanpa harus melihat dia agama apa, iya, suku apa. karena kita boleh beda secara kebenaran tapi kita Lanjutin, nyamuk ganggu. nggak enak kalau dinyamukin ya. Ini karena kita bisa berbeda secara kebenaran ya. Kebenaran tuh artinya secara keyakinan gitu, kebenaran keyakinan, tapi kita harus bersatu dalam kebaikan. Intinya itu. Iya, makanya kan emputan tular dalam kitab Sutasoma itu kan bikin syair yang salah satunya jadi semboyan kita. Bineka Tunggal Ika. Ada lanjutannya Tanhana Dharma Mangrua. Jadi walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu. Tanhana Dharma Mangrua. Yang namanya kebaikan itu tetap satu kok. Tetap sama semuanya seluruh dunia. Itu akhirnya yang motivasi lu untuk itu menjalin Iya. perbedaan agama. Berarti ada sisi nasionalis lu dong. Iya. Di samping agamis lu Di tengah lah. kayak Iya. gitu. Ya itulah gitu ya kan. Jadi lu menerapkan apa namanya nasionalisnya ini tentang keperbedaan gitu di negara kita gitu. Tapi dalam hal lu menjalin persaudaraan lintas agama itu ada nggak sih di belakang lu tuh ngomongin lu? Kita kan dalam agama kita kan lu harus Banyak ya? boleh kayak gitu. Tapi tapi akhirnya lu ngerti tuh. Tapi Omongan lu belakang membantah dengan cara argumentasi apa lu untuk bawa yakin ke mereka yang jadi sebenarnya gini ya. gua aktif di lintas agama ini sebenarnya dari awal-awal ya, itu dari 2014 kalau nggak salah. Gua kan keluar pondok itu 2013 ya. Jadi 2014 pertama kali itu kalau nggak salah gua ke gereja katedral. Ini yang paling ekstrim sih menurut gua. Jadi pas Natalan gua ke gereja katedral karena gua punya relasi di sana kan. Ibaratnya marbotnya katedral tuh relasian ke gua gitu. Nah, jelasin dulu marbot apa tuh ke penonton kita. Pengurus gereja. Nah, Kalau marbot kan istilah Islam ya. Kalau Iya. di Kristen nggak tahu deh gua. Nah itu gue main ke sana. Waktu itu zaman BBM ya. Itu zaman BBM gue main ke sana. Natalan. Jadi ketika lu ikut tuh, ikut bareng Iya, ibadah dan ada- Natalan pun gitu. masuk ke dalamnya. Ikut. Iya. Lu kan tahu ya kalau di gereja tuh ada meja-meja begitu. Iya. Ini ditulisin tamu undangan. Tamu undangan. Nah, kemudian gue masuk tuh ke situ. Gue cuma berdua doang sama abang gue. Masuk ke gereja, paling depan nih meja nih, Iya. tamu undangan, depan tuh udah altar, udah mimbar uskup waktu itu. Nah, kosong ya kan? Tapi di belakang gue dempet-dempetan. Karena tahu bakal ada tamu ya kan. Ternyata tamunya cuma anak muda doang gitu. Nah, terus gue ajak lah, ayo Pak di depan aja. Terus pada ke depan tuh ada yang nanya, ini Mas dari mana, tamu dari mana? Kami Muslim. Wih, pada kaget mereka. Pada kaget, kami Muslim. Kok bisa masuk sini? Iya Pak, tenang, kami muridnya Gus Dur. Pakai keyword Gus Dur ya. Kami temennya Gus Dur. Mau tahu aja nih cara ibadahnya gimana, kita nggak ganggu. Tapi akhirnya dikasih tahu sama dia. Tapi nanti kalau kami bersimpuh, kan ada yang bersimpuh begitu kakinya di bawah begini. Kalian gak usah ikut. Kalau kami berdiri ikut nggak apa-apa, tapi kalau kami bersimpuh atau nanti ada ke depan prosesi ngambil anggur gitu, atau sepersepuluhan gak usah ikut karena itu sakral. Oke, gue ngeliat doang itu. Kesepuluhan itu. Kayak amal, 1/10 dari gaji. Jadi tiap minggu atau ketika hari-hari besar diamalin. Iya kayak jariah. Kayak yang 2,5% itu. Iya, tapi kan kita jarang-jarang ya zakat doang itu ya. Kalau ingat, kalau lagi susah.
Kalau lagi Kalau lagi maksudnya lagi ya ini siapa sih? debut. Bersihin lah kalau banyak debu. Ini mana sih? Oh iya, nah, pas waktu itu Uskup Agung DKI Jakarta, tapi sekarang udah jadi Romo Kardinal. Romo Kardinal itu pemimpin Katolik se-Indonesia, namanya Ignatius Suharyo. Khotbah lah, ya kan? Waktu itu tentang berbelas kasihan kepada sesama manusia ya, tema Natalnya kalau nggak salah. Berbela rasa. Nah, gue foto ya kan, tuh gue jadiin DP BBM tuh dengan caption. Dan ini sih menurut gue juga salah ya, karena mendiskreditkan agama gue sendiri ya. Ceramah Uskup Agung DKI Jakarta lebih adem ketimbang ustadz-ustadz. oh lu bikin caption kayak gitu Caption gitu. di status BBM lu. Jadi persepsi orang tuh beda. Iya, sekarang beda. Nah, mulai dari situ banyak serangan-serangan. Fajar.